Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Perkenalkan, nama saya Lilis Indrawati. Saya adalah mahasiswa Magister Keuangan Syariah dari Institut Teknologi dan Bisnis Ahmad Dahlan, Jakarta. Dalam kesempatan ini, saya akan mempresentasikan penelitian saya. Izinkanlah saya untuk share screen. Judul dari penelitian saya adalah Strategi Penghimpunan dan Penyaluran Dana Zakat untuk Penguatan Ketahanan UMKM Akibat COVID-19. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, angka kemiskinan di Indonesia pada tahun 2019 berada di level 9,22% dari total penduduk Indonesia. Kemiskinan merupakan masalah sosial yang ada di setiap negara, di mana pemerintah selalu berusaha untuk mengurangi dampak tersebut seminimal mungkin. Zakat berkontribusi pada pembangunan sosial ekonomi bangsa, khususnya mengangkat 8 asnaf. Seperti dalam ayat suci Al-Quran, surat At-Taubah ayat 60. 8 asnaf tersebut adalah fakir, miskin, amil, mu'alaf, horim, rikob, fisabilillah, dan ibnu sabil. Zakat adalah dasar untuk membantu yang membutuhkan dan miskin dalam bentuk dukungan keuangan. Oleh karena itu, selain pembangunan sosial ekonomi, zakat juga berkontribusi dalam pengentasan kemiskinan. Kebutuhan alokasi yang tepat modal yang dilakukan oleh lembaga zakat atau Basnas dapat dilihat melalui beberapa pertimbangan. Pertama, mereka membutuhkan alat untuk menerapkan indikator level makro yang dipandu oleh Basnas seperti ACR, Allocation to Collection Ratio, ke level organisasi atau program. Kedua, mereka mungkin memerlukan indikator yang dapat diukur mengenai dampak penyaluran zakat. Selain terkait sosial ekonomi, misalnya jumlah penerima zakat per program sebagai indikator penjangkauan zakat. Urgensi penelitian ini terletak pada demografi objek penelitian, di mana Provinsi Bali mayoritas penduduknya beragama Hindu. Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dukcapil, Kementerian Dalam Negeri, Kemendagri mencatat penduduk di Bali berjumlah 4,27 juta jiwa pada 30 Juni 2021. Rinciannya, mayoritas atau sebanyak 86,8% penduduk di Pulau Dewata beragama Hindu, dan Islam menjadi agama terbesar kedua dengan jumlah penduduk 10,08%. Kemudian sebanyak 1,62% penduduk Bali memeluk agama Kristen. Sebanyak 0,81% penduduk Bali agama Katolik. 0,68% beragama Buddha dan 0,01% beragama Konghucu, dan 99 jiwa menganut aliran kepercayaan. Ketergantungan Bali terhadap sektor pariwisata dengan sektor-sektor alternatif misalnya pertanian dan perikanan, konstruksi dan jasa pendidikan maupun kesehatan menjadikan Bali semakin terpuruk ketika pandemi COVID-19 datang menghampiri. Penutupan akses masuk bagi wisatawan sekaligus penutupan tempat wisata itu sendiri telah menyebabkan terhentinya berbagai jenis usaha yang berafiliasi dengan pariwisata seperti perdagangan besar dan eceran, penyediaan akomodasi, makanan dan minuman,
industri pengolahan, industri jasa, hingga transportasi. Dunia usaha di Indonesia didominasi oleh UMKM. Maka ketika pandemi COVID melanda, UMKM juga merasakan dampaknya. Berdasarkan survei awal peneliti, usaha mikro, kecil, dan menengah di Bali merasakan dampak yang luar biasa. Berbeda dengan dampak dari ujian-ujian seperti krisis ekonomi tahun 1998, Bom Bali 1 pada tahun 2002, dan Bom Bali 2 pada tahun 2005, juga erupsi Gunung Agung pada 2017. Dampak yang diakibatkan oleh pandemi COVID ini sungguh luar biasa. Hal ini disebabkan oleh beberapa kebijakan berkaitan dengan satu, pembatasan jam buka toko, warung, kios, dan pasar. Yang kedua adalah kebijakan work from home atau WFH dan sistem shift pegawai. Yang ketiga adalah pembatasan terhadap keramaian atau kerumunan. Kebijakan pembatasan jam buka toko seperti warung, kios, dan pasar menyebabkan lesunya perekonomian dan masyarakat menjadi enggan untuk berbelanja. Demikian juga dengan UMKM yang melakukan penjualan secara terbatas baik di pasar, warung-warung, kios, dan perumahan pribadi. Terlebih kebijakan pelarangan terhadap kerumunan menjadikan tempat-tempat wisata menjadi sepi, bahkan tutup. Hari Sabtu dan hari Minggu yang biasanya digunakan untuk liburan dan membeli aneka makanan, minuman, dan mainan. Dengan adanya pembatasan kerumunan ini, penjualan menjadi sepi karena tidak adanya pembeli. Pada bulan pertama COVID-19, pembatasan skala besar yang diterapkan di beberapa daerah dan adanya aturan perizinan untuk melewati pelabuhan dengan menyerahkan surat bebas COVID-19 menyebabkan distribusi tidak berjalan dengan baik. Pada awal pandemi COVID-19, sebagian besar masyarakat takut untuk keluar dan tidak berani bertemu dengan orang lain karena takut terpapar dengan COVID yang dinilai mematikan. Hampir 3 bulan lebih jalanan menjadi sepi dengan lalu lalang kendaraan, termasuk lalu lalang kendaraan yang mengangkut bahan baku berbagai produk usaha mikro, kecil, dan menengah. Tinjauan pustaka dan kerangka pikir. Tinjauan pustaka di sini saya menggunakan yang pertama adalah agency theory. Agency theory menjelaskan bahwa terdapat keagenan didasarkan pada hubungan kontrak antara manajemen sebagai agen dengan pemegang saham sebagai prinsipal. Sehingga selain mempunyai kepentingan dengan pemegang saham, perusahaan juga memiliki kepentingan dengan pemerintah. Untuk itu perusahaan perlu untuk sedikit berpartisipasi dalam kegiatan pemerintah sehingga perusahaan mendapat dukungan pula dari masyarakat. Dalam teori legitimasi menjelaskan bahwa sumber daya yang berpotensi memberikan manfaat bagi perusahaan untuk bertahan hidup. Untuk itu perusahaan perlu memiliki sistem pengelolaan yang berorientasi pada keberpihakan masyarakat, pemerintah, individu, dan kelompok masyarakat. Semakin buruk hubungan korporasi, maka akan semakin sulit menjalankan operasional perusahaan. Hubungan yang kuat dengan para pemangku kepentingan adalah berdasarkan kepercayaan, rasa hormat, dan kerjasama. Yang kedua adalah Syariah Enterprise Theory. Konsep enterprise theory menunjukkan bahwa kekuasaan ekonomi tidak lagi berada di satu tangan, melainkan berada pada banyak tangan, yaitu stakeholder. Oleh karena itu, enterprise theory direkomendasikan untuk satu sistem ekonomi yang mendasarkan diri pada nilai-nilai syariah, mengingat syariah melarang beredarnya kekayaan hanya di kalangan tertentu. Berikutnya adalah zakat. Zakat mengandung unsur keadilan dan pemerataan antar masyarakat yang mampu dengan masyarakat yang tidak mampu, sehingga dapat mengurangi gap atau perbedaan antara si kaya dengan si miskin. Zakat merupakan rukun Islam yang bersifat mandatori atau kewajiban. Keutamaan zakat adalah bersifat sosial. Namun demikian, kemiskinan identik dengan kekufuran. Oleh sebab itu, zakat juga dapat menjaga akidah seseorang. Berikutnya adalah infak. Menurut Kamus Bahasa Indonesia, pengertian infak adalah mengeluarkan harta yang mencakup zakat dan non-zakat.
Sedangkan menurut terminologi syariat, pengertian infak berarti mengeluarkan sebagian dari harta atau pendapatan atau penghasilan untuk suatu kepentingan pribadi yang diperintahkan ajaran Islam. Oleh karena itu, infak berbeda dengan zakat. Infak tidak mengenal nisab atau jumlah harta yang ditentukan secara hukum. Infak tidak harus diberikan kepada mustahik tertentu, melainkan kepada siapapun yang misalnya orang tua, kerabat, anak yatim, orang miskin, atau orang-orang yang sedang dalam perjalanan. Yang selanjutnya adalah pendaya gunaan zakat. Zakat merupakan unsur keadilan dan pemerataan antar masyarakat yang mampu dengan masyarakat yang tidak mampu, sehingga dapat mengurangi gap atau perbedaan antara si kaya dengan si miskin. Zakat merupakan rukun Islam yang bersifat mandatori atau kewajiban. Keutamaan zakat adalah bersifat sosial, namun demikian kemiskinan identik dengan kekufuran. Oleh sebab itu zakat juga dapat menjaga akidah seseorang. Penyaluran zakat melalui program pemberdayaan zakat produktif diharapkan dapat berdampak sosial ekonomi jangka panjang seperti bantuan pendanaan usaha mikro, dapat menggunakan dana atau modal untuk mengembangkan usahanya atau memulai usaha daripada membelanjakannya untuk konsumsi sehari-hari. Pengembangan tersebut dapat berupa perluasan skala produksi, penetrasi pasar baru, dan pengembangan diversifikasi produk. Dengan demikian, zakat produktif menawarkan dampak yang lebih signifikan terhadap pengentasan kemiskinan daripada zakat konsumtif dalam jangka panjang. Pemberdayaan zakat bisa meningkatkan kegunaan zakat tidak hanya dalam lingkup kepatuhan terhadap prinsip-prinsip Islam, tetapi juga dalam membantu mustahik untuk bisa lepas dari kemiskinan. Sangatlah penting dilakukan pengawasan dan kontrol agar lembaga zakat dapat menjalankan fungsi manajemen dengan baik. Ada sistem kontrol dapat mencegah terjadinya inefisiensi dan inefektif. Metodologi. Desain penelitian di sini adalah deduktif dengan metode deskriptif kualitatif. Objek penelitian adalah Basnas Kota Denpasar. Informan penelitian ini adalah Badan Pengurus dan Pengawas Badan Amil Zakat Nasional Kota Denpasar. Data primer melalui wawancara dan survei, sedangkan data sekunder melalui media sosial dan elektronik, jurnal Sinta dan Scopus. Tujuan penelitian di sini adalah menganalisis strategi manajemen menghimpun dan menyalurkan dana ZIS di Kota Denpasar. Seberapa besar dampak dana ZIS bisa memberikan penguatan UMKM di Kota Denpasar. Adapun populasi dan sampel, populasinya adalah UMKM di Kota Denpasar. Sampel UMKM minimal 2 tahun beroperasi, aktif melakukan kegiatan usaha dan sudah mendapatkan dana ZIS dari Basnas. Analisis data menggunakan NVivo Plus 12. Demikianlah pemaparan presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.